Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Arman dia mengecek buku rekeningnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan tidak adanya uang lebih banyak, kata batinnya Pak Arman. Pak Arman juga dia sangat kaget. Lalu terlihat sama Bu Diana juga dalam batinnya dia bicara, jangan-jangan Mas Arman tahu bahwa uang itu dipakai sama saya harus mengalihkan pikiran Mas Arman, kata Bu Diana. Lalu Bu Diana juga ingat di dompet si alias Yatel bahwa masalah cek waktu dia mau terbang itu. Lalu Bu Diana juga berteriak-teriak memanggil suaminya. Lalu Pak Arman juga yang ada di tengah rumah yang lagi memikirkan masalah uang di buku rekeningnya dia berkurang lebih banyak karena gak ada banyaknya. Dia juga langsung dia menghampiri istrinya yang berteriak-teriak. Lalu terlihat Bu Diana juga langsung nanyakan kepada Pak Arman. Mas Arman melihat kotak kecil itu berharga buat saya cari-cari tapi tidak ada. Pak Arman juga sangat kaget dan terkejut bahwa dia juga ingat kotak itu yang ada tiketnya waktu Bu Diana mau terbang. Lalu di sini terlihat Pak Arman juga dia sangat kaget dan terkejut dan dia juga mengalihkan pembicaraannya. Bu Diana, saya juga tidak tahu entah di mana kamu naruhnya, kata Pak Arman. Lalu di sini Pak Arman juga dia masih kepikiran masalah uang itu. Terlihat di sisi lain Ratu dia sebelum melanjutkan acaranya dia pergi ke makamnya Rama Buana. Singkat cerita sampailah ke makamnya Rama Buana dan Ratu juga dia menaburkan bunga itu di makamnya Rama Buana sambil dia juga bicara di makam itu. Singkat cerita sudah beres dari makam, dia juga pergi lagi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat si Kelvin dia menelepon anak buahnya yaitu si Tony. Dia harus mengerjain Ratu. Dia harus merampas barang-barang Ratu, kata si Kelvin. Ratu sekarang pergi ke makam Rama Buana, kata si Kelvin kepada si Tony. Singkat cerita si Tony juga dia menerima telepon dari si Kelvin dan dia juga siap-siap untuk melanjutkan aksinya yang disuruh oleh si Kelvin. Lalu terlihat dia juga gak lama kemudian anak buah si Kelvin juga mengejar mobilnya Ratu yang sudah pulang dari makam Rama Buana. Di tengah jalan dia juga dihadang oleh anak buahnya si Kelvin yaitu rombongan si Tony. Lalu terlihat Ratu juga dia sangat kaget dan terkejut dan tasnya Ratu juga direbut sama rombongan anak buahnya si Tony. Tiba-tiba di sisi lain datanglah si Nurus Tunjung, si Dewi. Si Dewi juga dia melihatin gerak-gerik dan orang yang anak buahnya si Kelvin yang mau menyelakain Ratu. Lalu terjadilah di sini juga perkelahian antara Dewi sama anak buahnya si Kelvin dan tas itu juga dikasihkan kepada Ratu oleh si Dewi. Lalu tiba-tiba datanglah supir Ratu yang di keadaan babak belur. Kenapa kamu, kata Ratu. Saya ini dipukulin sama preman-preman itu, kata supirnya Ratu. Singkat cerita Ratu juga sampailah ke rumahnya. Di rumahnya sudah ada Bu Farah dan Nana dan Dewa. Pas turun dari mobil Ratu sama si Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Lalu Pasha juga dia juga sangat kaget dan terkejut melihat Ratu bersama-sama si Dewi. Lalu di pikiran Dewa juga dia ngomong, mau apa lagi perempuan ini, kata batinnya Dewa. Saya tidak biarkan bahwa Ratu harus terjebak oleh si Nurus Tunjung yaitu perempuan jahat ini, kata batinnya Dewa. Terlihat di sisi lain lagi di sini lain lagi sama si Nurus Tunjung si Priska. Baguslah, kata batinnya si Priska, Dewi sudah masuk ke keluarganya Ratu. Singkat cerita di sini acara Ratu sudah beres, si Dewi juga pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah dia dikagetkan dengan kedatangannya rentenir yang waktu dia minjem uang 10M untuk menebus Dewa dari kantor polisi. Lalu rentenir ini juga dia sangat geram kepada si Dewi karena dia dicari-cari tidak ada terus. Lalu si Dewi juga dia ngomong kepada rentenir itu, pokoknya saya akan bayar. Jadi di sini rentenir juga ngomong kepada si Dewi, sekarang gini aja, kata rentenir itu. Untuk jaminan rumah ini saya gade dulu, kata rentenir itu. Pokoknya setuju tidak setuju kamu harus tanda tangan di sini, sambil ngasihkan
berkas itu kepada si Dewi. Si Dewi juga menandatangani perjanjian itu. Lalu sudah ditandatangin, dia juga pergi. Keesok harinya tiba-tiba datanglah papanya si Nurus Tunjung, si Dewi. Si botak juga di sini juga dia sangat marah kepada anaknya yaitu si Dewi. Kenapa kamu menggadekan rumah ini? Kata papanya si Dewi. Singkat cerita, si Dewi juga dihukum sama papanya untuk melawan 5 MMA yang ada di ring itu. Langsung di sini juga si Dewi juga dimasukkan ke dalam ring oleh papanya. Lalu si Dewi juga sangat kaget dan terkejut. Lalu dia juga melawan pertarung 5 MMA itu di dalam ring, dan di sini si Dewi juga sangat kewalahan sama 5 MMA yang ada di ring itu. Tapi lain lagi di sisi lain di sini si Brokokroni dia yang lagi sibuk memikirkan untuk menggagalkan supaya anaknya Dewa lahir tidak kebagian warisan. Lalu dia juga mundar-mandir kayak istrikaan di tengah rumah mencari cara bagaimana caranya. Dan lihat di sisi lain di ruang tamu si Livia lagi duduk santai, tiba-tiba dia mual-mual. Lalu si Livia juga pas dia mual-mual dia juga kepikiran karena dia sudah lama dia tidak datang bulan. Jangan-jangan saya ini hamil, kata batinnya si Nurus Tunjung si Livia. Lalu si Livia juga dia lompat lari memanggil-manggil berteriak-teriak kepada si Brokokroni si kadal buntung. Lalu sisi lain si Brokokroni dia yang masih dia mikir bagaimana caranya untuk menggagalkan supaya anaknya Dewa nanti lahir tidak kebagian warisan. Tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan istrinya yaitu Livia. Lalu Livia juga langsung menghampiri si Brokokroni. Dia juga ngomong kepada suaminya, jangan-jangan saya ini hamil mas, saya mual-mual terus, kata Livia kepada si Brokokroni. Si Brokokroni juga dia senang kalau istrinya hamil. Terlihat di sisi lain lagi sama Nana, dia lagi mengistrika pakaian, tiba-tiba juniornya kontraksi lagi. Nana juga kesakitan perutnya dan dia juga berteriak-teriak kepada suaminya yaitu Dewa. Enggak lama kemudian Dewa juga langsung datang menghampiri istrinya sambil dia sangat kaget. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, kenapa kamu nak, kata Dewa. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, jangan-jangan saya ini mau melahirkan prematur mas, kata Nana kepada Dewa. Soalnya ciri-cirinya kata orang kayak gini, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia menjawab kepada Nana, kamu itu kecapean, nah bukan mau melahirkan prematur, kata Dewa kepada Nana. Biar saya sekarang yang istrika, kata Dewa kepada Nana. Apakah kamu bisa mas istrika, kata Nana kepada Dewa, dan Dewa juga melaksanakan istrika pakaian yang tadi bekasnya Nana. Tiba-tiba dia sangat kaget karena istrika itu ditaruh di pakaian, dan pas dia dilihat istrika itu sudah berasap. Lalu Dewa juga langsung mengambil istrika itu, pas diangkat pakaian itu sudah bolong. Dewa juga sangat kaget dan terkejut. Tapi lain lagi di sisi lain Nana juga dia bengong sangat kaget. Tapi sudah kaget itu Nana juga dia menahan ingin tertawa kelakuan suaminya. Di sini kita pun akan dibikin tertawa oleh kelakuan Dewa sama Nana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Oktober 2021 hanya di SCTV yang semakin oke. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobat tararajong karena minus kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.